Belakangan ini kita dengar ada gonjang-ganjing di tubuh Nahdlatul Ulama, ya kan? Nah, ini ternyata bukan sekedar isu biasa. Ini soal perebutan kekuasaan di level tertinggi yang katanya sih belum pernah terjadi sebelumnya. Yuk kita coba bedah bareng-bareng apa yang sebenarnya terjadi di dalam NU. Jadi pertanyaannya sekarang, siapa sih yang sebetulnya pegang kendali? Dan ini bukan pertanyaan main-main loh, soalnya sekarang ini ada dua kubu yang sama-sama ngaku sebagai pemimpin yang sah. Bisa bayangin kan, jutaan anggotanya jadi bingung. Nah, gimana ceritanya kok bisa sampai begini? Yuk kita urai satu persatu. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam, kita perlu paham dulu nih struktur dasar di NU. Gampangnya gini, ada dua badan utama. Pertama, Syuriah. Ini Dewan Ulama tertinggi, isinya para kiai sepuh yang nentuin arah keagamaan. Terus yang kedua ada Tanfidiyah. Nah ini badan eksekutifnya yang ngurusin operasional sehari-hari. Menurut tradisi harusnya Tanfidiyah ini patuh sama arahan Syuriah. Tapi keseimbangan inilah yang sekarang lagi goyang. Nah puncak dari semua kekisruhan ini adalah sebuah serangan balik yang wah jujur aja cukup mengejutkan. Kita mulai dari situ ya. Jadi gini, di tengah panas-panasnya konflik, Ketua Umum Tanfidiyah Yahya Stakuf tiba-tiba bikin gebrakan. Dia pecat orang-orang terdekatnya sendiri, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum. Ini bukan sekadar ganti posisi biasa ya, ini jelas banget sebuah pesan perlawanan yang keras. Ternyata langkah Gus Yahya ini bukan tanpa sebab, ini adalah balasan langsung. Kenapa? Karena cuma 2 hari sebelumnya justru Dewan Syuriah yang secara resmi memecat dia dari posisi ketua umum. Jadi kebayangkan saling pecat di level tertinggi. Ini sih udah deklarasi perang terbuka. Oke, aksi saling pecat ini kan dramatis banget ya. Tapi ini semua nggak terjadi tiba-tiba. Serangan balik dari Gus Yahya ini adalah puncak dari rentetan kejadian yang panas banget dalam beberapa hari sebelumnya. Coba deh kita lihat lini masanya. Semua ini terjadi cuma dalam seminggu loh, cepet banget. Awalnya, Syuriah kasih ultimatum, Gus Yahya harus mundur dalam 3 hari. Tapi, apa jawabannya? Dia malah kumpulin dukungan dari pimpinan daerah buat menolak. Ultimatum lewat, dia tetap bertahan. Akhirnya, Syuriah resmi mecat dia. Dan 2 hari kemudian, dia balas mecat sekjen dan bendahara. Bener-bener tegang. Jadi, apa sih dasar pembelaan Gus Yahya? Argumen dia sebenarnya simpel dan kuat. Dia bilang, saya ini dipilih oleh Muktamar, forum tertinggi anggota NU, untuk masa jabatan 5 tahun. Jadi, yang bisa memberhentikan saya ya cuma Muktamar, bukan Syuriah. Menurut dia, Syuriah sudah melangkahi wewenang mereka. Nah, ini kan jadi bikin kita bertanya-tanya ya, kenapa Syuriah yang isinya para kiai sepuh yang sangat dihormati sampai ngambil langkah se-ekstrem ini? Apa sih sebetulnya alasan resmi mereka? Jawabannya, ternyata pemicu resminya itu soal ideologi. Jadi, masalahnya adalah ada undangan untuk seorang pembicara yang dianggap pro-Zionis di salah satu forum NU. Nah, buat para ulama di Syuriah, ini bukan hal kecil. Ini dianggap pelanggaran yang sangat serius. Kenapa sampai seserius itu? Gini, dukungan untuk perjuangan Palestina itu udah jadi prinsip dasar atau kanun asasi di NU sejak dulu. Jadi, waktu ada acara yang mengundang tokoh yang dianggap berseberangan, ini dilihat sebagai, ya semacam pengkhianatan terhadap nilai-nilai paling dasar organisasi. Sesuatu yang nggak bisa ditolerir. Tapi, ya namanya juga konflik besar ya. Alasan yang diumumkan ke publik seringkali cuma yang kelihatan di permukaan aja. Banyak yang bilang ada isu lain yang lebih dalam, lebih rumit yang jadi api dalam sekam. Dan isu api dalam sekam ini kabarnya menyangkut hal yang super sensitif, duit dan politik. Lebih spesifik lagi soal rebutan konsesi tambang. Nah, ini beberapa rumor yang beredar kencang yang disebut-sebut sebagai akar masalahnya. Pertama, soal siapa yang bakal ngontrol bisnis tambang yang baru dikasih ke NU. Kedua, kabarnya ada perpecahan soal mau gandeng mitra bisnis dari kubu mana, kubu Jokowi atau kubu Prabowo. Dan yang ketiga, yang paling berat, ada dugaan audit internal nemuin aliran dana dari mantan pejabat NU yang kena kasus korupsi izin tambang. Wah, ini berat banget sih isunya. Oke, jadi kita punya 2 lapisan masalah nih. Di permukaan ada benturan ideologi yang keras, tapi di bawahnya ada rumor soal perebutan uang dan pengaruh politik. Kombinasi ini akhirnya bikin NU sekarang ada di posisi yang ya sulit banget. Bisa dibilang buntu, deadlock. Akibatnya apa?
Organisasi ini sekarang punya kepemimpinan ganda. Ada dua kubu yang sama-sama merasa paling sah untuk memimpin. Ini yang bikin bingung dan khawatir, terutama buat para anggota di bawah, di akar rumput. Nah, kebuntuannya kelihatan jelas banget di sini. Di satu pihak, ada Syuriah yang dipimpin Rais Aam Miftahul Ahyar. Mereka bilang, kami otoritas tertinggi, jadi kami yang ambil alih kepemimpinan. Tapi di pihak lain, ada Gus Yahya yang tetap jalan terus sebagai ketua umum dengan argumen, mandat saya dari Muktamar masih sah sampai 5 tahun. Biasanya nih ya, kalau ada konflik di NU, ada jalan keluarnya. Namanya proses islah atau mediasi. Para kiai sepuh yang paling dihormati turun tangan buat mendamaikan. Tapi yang bikin khawatir kali ini, bahkan upaya mediasi dari para sesepuh ini kabarnya belum berhasil, masih buntu juga. Nah, ini yang akhirnya membawa kita ke pertanyaan paling penting yang belum ada jawabannya. Kalau para sesepuh saja sudah sulit menengahi, lalu bagaimana nasib NU ke depan? Masa depan salah satu organisasi Islam paling berpengaruh di dunia ini benar-benar ada di persimpangan jalan, sesuatu yang perlu kita perhatikan bersama. Terima kasih sudah menyimak ulasan kali ini.